semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tembok benteng pembatas jebol, 2 kendaraan minibus yang tengah terparkir hanyut ke sungai. Puluhan pelajar SD di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan kerang. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang seorang pria bermobil di sebuah masjid. Ya, kita awali informasi pertama, jalan utama di kawasan Cihampelas, Kota Bandung amblas sehingga akses warga terputus. Jalan amblas akibat hujan deras dan debit air besar selama beberapa hari terakhir. Akibat debit air besar usai hujan deras selama beberapa hari terakhir, jalan utama di kawasan Cihampelas, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung amblas Senin dini hari. Kondisi ini menyebabkan akses jalan warga terputus. Bahkan jembatan penghubung antar RT juga jeblok. Perbaikan pada titik banjir di area atas sepertinya tidak banyak membantu sehingga debit air besar kembali menerjang kawasan di bawahnya. Menurut warga, pengerjaan penanganan tanggul jebol sebelumnya sudah maksimal. Namun karena debit air besar, tanggul tidak kuat menahan debit air sungai sehingga akhirnya akses jalan amblas. Debit air meningkat tajam terutama ketika hujan turun di kawasan Lembang sehingga banjir kiriman menghantam daerah di bawahnya. Bahkan air kerap meluap ke jalan-jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kini warga menggunakan jalan alternatif melalui kawasan Taman Sari dan Sabuga. Sementara jalur penghubung antar warga di bagian atas hanya bisa dilalui pejalan kaki. Meski tidak ada warga yang mengungsi, kondisi bangunan yang retak dan miring membuat warga resah. Ini debit air emang kenceng gini Pak setiap kali hujan di atas? Ini kalau hujannya di Lembang bahkan lebih dari ini, kayak kemarin. Kemarin itu kita surut-surut itu jam 10 malam. Ya. Bahkan kemarin 2 kali siangnya debit air seperti ini. Itu sekitar jam 18 lah. Jam 18 sudah mulai turun hujan dan debit air lebih besar sekitar jam 8-an. Jadi kemarin di sini air masuk di sini jalur. Jadi air itu lewat ke jalan. Jadi sebagian air masuk ke jalan. Dan itu tiap kali ada hujan, warga di jalur ini imbasnya ya selalu seperti itu. Pak, kalau yang akses jalan terputus itu jalan alternatif atau gimana Pak? Jalan kendaraan bermotor. Warga berharap pemerintah turun tangan lebih cepat, mengingat intensitas hujan semakin tinggi dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih parah di kemudian hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, akibat curah hujan tinggi, ruas jalan Wangunsari di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin petang amblas. Tak ada korban jiwa, namun akses jalan penghubung ke Kota Bandung terputus dan tak bisa dilalui kendaraan. Jalan di Wangunsari, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung ini amblas sedalam 50 cm. Aspal pun terbelah. Ruas jalan yang menjadi penghubung ke sejumlah desa termasuk ke arah Kota Bandung terputus dan tak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan, baik mobil maupun roda 2. Pengendara atau warga desa Wangunsari yang hendak berpergian ke Kota Bandung maupun sebaliknya terpaksa harus memutar jauh ke Jalan Setiabudi atau Jalan Ledeng. Peristiwa ini terjadi usai hujan dengan curah tinggi mengguyur sejak pagi hingga siang hari. Saluran air yang tersumbat membuat lapis tanah di bawah jalan terkikis derasnya air hingga akhirnya amblas. Beruntung, tak ada pengendara yang melintas saat kejadian. Amblasnya jembatan penghubung dari Desa Wangunsari ke 3 RW, yaitu RW 13, RW 14, dan RW 15. Juga penghubung ke Kota Bandung atau tepatnya ke Kecamatan Cidadap atau Jalan Setiabudi. Pak, ini kalau terputus gini warga sendiri yang dari 3 RW ini harus ke arah mana nih Pak? Iya, jadi akhirnya harus memutar ke arah Lembang maupun ke Setiabudi melalui Budi Indah, di mana akan menjadi lebih lama waktunya, kurang lebih 20 menit nambah waktunya. Nah ini untuk sementara waktu ini Pak, gimana nih Pak? Ya, maka hari ini kita coba buatkan jembatan darurat. Mudah-mudahan masyarakat yang menggunakan motor bisa tetap lewat sini sehingga akses ke kantor desa lebih dekat.
Saat ini pemerintah desa dan aparat kewilayahan harus membuat jembatan darurat agar bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diminta turun tangan untuk segera melakukan perbaikan jalan. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi, di mana kondisi saat ini masih labil dan rawan terjadi pergerakan tanah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi berikutnya, 2 kendaraan minibus yang tengah terparkir hanyut ke sungai saat tembok benteng pembatas jebol di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Aliran anak sungai Citarum ini pun meluap ke permukiman warga. Dengan rasa khawatir, warga menyaksikan momen ketika tembok pembatas roboh dan 2 minibus terseret arus banjir yang masuk ke permukiman di Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kendaraan ini terseret sejauh 500 meter. Banjir yang berlangsung sekira 30 menit pada Senin sore terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. Tingginya curah hujan membuat debit air di anak sungai Citarum naik drastis hingga meluber ke permukiman warga. Jebolnya tembok pembatas sungai juga jadi sebab air cepat memenuhi permukiman. Ada sekitar 20 rumah terdampak banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Temboknya jebol runtuh yang mengakibatkan banjir sampai ke belakang, sampai 2 mobil terbawa arus air. Hanyut. Rumah yang terendam, karena sini rumah yang besar, sebenarnya banyak yang sana sama belakang. Total yang terendam 22 kakak. Kan sempat hujan karena dari jam 3 hujan sempat deras sekali. Hujan deras sekali. Biasanya nggak pernah kejadian. Umur baru hari ini tanggal 1 Desember 2025 kejadian benteng rumah Bapak Haji Masur jebol yang mengakibatkan banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian mobil terparkir dan sedang ditinggalkan pemilik. Kendaraan dievakuasi dengan bantuan alat berat dan mobil derek. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Puluhan pelajar sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi mengalami gejala keracunan. Mereka alami mual, pusing, dan sesak nafas, diduga usai mengkonsumsi jajanan kerang hijau. Sebanyak 25 pelajar Sekolah Dasar Negeri 2 Cidadap, Kabupaten Sukabumi langsung dilarikan ke Puskesmas Cidadap untuk mendapat perawatan medis. Puluhan pelajar ini tiba-tiba saja menderita gejala keracunan pada Senin siang. Mereka harus diinfus hingga mendapat bantuan oksigen karena mengalami mual, pusing, dan sesak napas. Diduga mereka alami keracunan setelah mengonsumsi jajanan kerang hijau yang dijual di depan sekolah. Para siswa ini membeli jajanan sebelum jam pelajaran dimulai. Tak lama berselang, satu persatu siswa mulai mengeluhkan gejala keracunan. Siswa yang alami keracunan berasal dari berbagai kelas. Kita mengadakan upacara biasa hari Senin, upacara bendera. Setelah itu masuk ruangan kelas. Nah, di sana ada anak-anakku diberi kesempatan untuk jajan dulu. Karena setelah kepanasan biasanya suka lapar. Setelah itu jajan, anak-anak pada masing-masing punya kelas. Ada 1 orang penjual di sana dari luar, penjual kerang hijau. Nah, di sana anak-anakku jajan. Nah, setelah 10 menit kemudian, anak-anak mengeluh pusing, masuk kembali ke kelas. Belajar itu pada mengeluh sakit, pusing, mual, ada yang muntah. Setelah itu kami pihak sekolah menangani, dibawa ke puskesmas terdekat. Selain meminta keterangan siswa, petugas kepolisian bersama pihak puskesmas telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Kini, kasusnya ditangani Polsek Sagaranten. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.